kita orang Islam, kita beragama Islam itu enak. Enaknya di mana? Kalau kita akan melakukan sesuatu itu harus diketahui ilmunya. Allah melarang kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Loro bontek, ikut-ikutan, dilarang. Itulah enaknya Islam, itulah indahnya Islam. Jadi orang Islam itu harus berilmu. Dengan ilmu itu orang Islam akan berbuat dengan benar. Dengan ilmu itu orang Islam akan berbuat mudah. Urusan dunia kalau ilmunya tidak diketahui, ya angel. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, kita orang Islam, kita beragama Islam itu enak. Enaknya di mana? Kalau kita akan melakukan sesuatu itu harus diketahui ilmunya. Allah melarang kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Loro bontek, ikut-ikutan, dilarang. Itulah enaknya Islam, itulah indahnya Islam. Jadi orang Islam itu harus berilmu. Dengan ilmu itu orang Islam akan berbuat dengan benar. Dengan ilmu itu orang Islam akan berbuat mudah. Urusan dunia kalau ilmunya tidak diketahui, ya angel. Apalagi urusan ibadah, urusan agama. Maka ilmu, karena pentingnya ilmu, ibu bapak, bagaimana kedudukan menuntut ilmu menurut Islam? Hukumnya wajib. Thalabul ilmi, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi mukmin maupun mukminat. Bagi hukumnya wajib, bukan sunnah, apalagi mubah. Jadi menuntut ilmu menurut agama Islam hukumnya wajib. Apa manfaatnya kalau kita menuntut ilmu? Apa manfaatnya kalau kita menuntut ilmu? Ya kita menjadi orang berilmu. Menuntut ilmu berarti dapat ilmu itu dunia. Manfaat akhirat, Rasulullah bersabda, siapa yang datang ke majelis untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalan menuju surga. Jaminan dari Allah. Oleh karena itu berbahagialah ibu bapak yang kalau kita masih diberikan kemudahan oleh Allah, kemampuan oleh Allah menghadiri majelis seperti ini, karena Allah menjanjikan akan dimudahkan jalan menuju surga. Adapun kemanfaatannya di dunia, kalau kita ini berilmu, mudah berbuat, itu mudah. Contohnya ibu yang masak, ini gak ro ilmu nih, akan masak apa? Bingung apa ya bumbune, bingung ya. Tapi kalau ngerti ilmunya, oh iki ditambah iki, dan seterusnya. Ilmu. Kemudian dikaitkan dengan ibadah. Gampang-gampangan, saya ambil contoh yang sepele saja ibu bapak. Tayamum nek garo ilmu nih ya napa? Tayamum itu kan cuma itu tok, muka
punggungnya tangan kanan ini sama tangan kiri, sudah. Tidak sampai nang sikut, tidak sampai nang mata kaki dan seterusnya. Nek ngerti ilmu nih, makanya balik lagi ilmu. Urusannya lebih lagi, ibu bapak, maaf. Muhammadiyah sudah membuat pemberitahuan. 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah. Saya baca ya, maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemarin Jawa Pos memuat ada kemungkinan berbeda dari tiga-tiganya itu. 1 Ramadan insya Allah berbeda, 1 Syawal insya Allah berbeda, 10 Zulhijjah insya Allah berbeda. 8 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional sudah menerangkan menurut penelitian hisab yang dilakukan Muhammadiyah itu sudah tepat. 8 ini yang ngomong Jawa Pos kemarin. Menurut penelitian, menurut ilmu dengan dalil Quran, hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu benar. Tetapi Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah dalam hal ini beda jalan. Muhammadiyah gunakan apa? Metode apa? Hisab. Ada dalilnya? Ada. Gak oleh ngawur, gak oleh kira-kira. Sementara Nahdlatul Ulama gunakan cara apa? Ru'yat. Napa ru'yat niku? Melihat. Dalam ru'yat, dalam melihat ada aturannya juga. Bulan tidak akan bisa dilihat oleh mata telanjang walaupun sudah di atas hilal, kalau belum di atas 3 derajat. 3 derajat itu siapa yang menentukan? Tidak ada dalile, tidak ada hadis. Nah, jadi jangan kaget kalau Andre ada kemungkinan berbeda. Dimuat Jawa Pos kemarin, tak clipping punya saya. Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha berpotensi berbeda. Masyarakat pada umumnya menunggu hasil sidang isbat. Sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kemenak atau Menteri Agama itu mengundang petugas-petugas ru'yat itu, lapor semuanya. Ketok, gak ketok. Ketok, gak ketok. Gak harus ketok. Karena semuanya mengatakan gak ketok, maka akhirnya belum diputuskan tanggal itu. Kenapa gak ketok? Karena harus dilihat dengan teropong yang canggih dan posisinya harus di atas 3 derajat. Itu bedanya. Tapi ibu bapak gak usah ribut. Sing ngono-ngono, sing ngene. Lana a'maluna walakum. Bagiku amalanku, aku menggunakan metode hisab. Dalilnya ini surat Yunus ayat 5 dan seterusnya itu. Adapun sampean menggunakan ru'yat monggo. Adapun sampean mengikuti hasil sidang isbat monggo. Tapi hasil sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah tidak mempunyai hak untuk mengharuskan masyarakat mengikuti keputusan itu. Jadi Muhammadiyah tidak harus mengikuti sidang isbat, tidak harus mengikuti hasil sidang isbat. Muhammadiyah dengan dalil Quran dan dengan ilmu yang
mumpuni, yang cerdas sudah menetap sendiri. Ingat kejadian tahun yang lalu tuh ya, ada dari 8 yang ngomong ndak enak, Muhammadiyah itu butuh karo pemerintah tapi kok ndak nurut pemerintah gitu ya. Akhirnya digeruduk, parani nang omahe karo arek-arek, gak wani nemoni. Ndak salah sekarang tadi diberhentikan itu dari 8. Itulah pentingnya ilmu. Jadi kalau ilmu itu sudah dikuasai, ibu, enak. Katakanlah kalau kita tahu, oh sebentar lagi Ramadan, saiki wis ngresiki masjid, wis dicet, wis sembarang kalir, sudah disusun jadwal penceramah mulai hari pertama sampai, karena apa? Sudah tahu jadwalnya. Dari mana bisa tahu? Quran memberitahu, ada ilmunya.